Yo, balik lagi sama Babang Review yang hari ini kebetulan lagi nongol di sebuah dealer Toyota sekitar WSD jadi Serpong. Ya, hari ini kita mau bicara tentang penggantinya si All New Kijang kerjasama Indonesia Jepang Innova ZX tahun 2023. First impressionnya gue masih bisa ngelihat karakteristik dari Kijang ya terakhir sebelum Zenix. Di bumper depannya, grill depannya, gue ngerasain ada sedikit sentuhan Fortuner di lampunya. Air scoop bohongan ini sedikit mengganggu mata karena memang benar tidak ada gunanya, ini cuma jadi bikin air drag aja. Sama di sini grill depannya itu ada yang bolong, ada yang tidak bolong. Ya, ini bisa jadi wind drag, menghambat udara, aerodinamisnya akan berkurang. Tapi kalau dari tampang depan gue bisa melihat bahwa sedikit mobil ini sedikit lebih gagah, jadi lebih garang. Sayangnya tidak dibarengi dengan besarnya ban yang hanya menggunakan ring 17. Nggak tahu komposisi body sama ban rasionya tuh kayak bannya terlalu kecil aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada mau beli supaya dia kelihatan lebih mentereng dan gagah, coba gantinya pakai ring 18 atau 19 sedikit, I don't know, tapi suka-suka Anda lah. Tampak samping, for some reason gue bisa melihat bahwa porsi besarnya tuh ada di depan. Dia gemuk di depan, tetapi kenapa ngeliatnya agak slim ke belakang? Ya mungkin bicara tentang aerodinamis, gue nggak tahu juga. Tapi semakin ke belakang, bentuk garangnya hilang. Lihat ya, garang kan, garang, agak garang, dan tiba-tiba belakangnya itu kayak kehilangan karakter garangnya gitu. I don't know, mungkin gue salah, tetapi itu kesan yang gue dapat. This is my impression, right? Bebas dong. Nah, yang penting adalah kesukaan Anda suka atau tidak. Itu dari luarnya. Gue nggak peduli sama fiturnya. Yang jelas ini mesinnya udah bukan penggerak roda belakang lagi, tapi penggerak roda depan. Kita nggak tahu apakah dia cukup mumpuni untuk, maksudnya apakah dia bisa mengimbangi karakteristik dan kekuatan dari Kijang dengan penggerak roda belakang. Karena di sasisnya juga monokok, jadi ya sudahlah, banyak yang berubah. Langsung aja kita bicara sesuatu yang paling penting dalam hidup gua. Di sini jok yang disediain nggak ada elektriknya, semuanya manual, no problem. Gua bukan orang yang sangat ngefans sama hal-hal berbau elektrik. Adjustnya semua masih manual ya, tidak ada yang levelingnya, tidak ada elektrik sama sekali. Let's go cek dalamnya. First thing first, apakah mobil ini bersahabat sama orang besar? Apakah mobil ini bersahabat dengan orang besar? Pertama, gue harus pastiin bahwa tempat duduknya sesuai dengan karakteristik yang gue mau. It's okay, ini sudah. Kalau bisa diperhatiin, ini gue taruh di level mata gue. Gue bisa ngelihat kap, itu yang paling penting. Terus gue mundurin lagi sedikit karena kaki gue panjang banget. Sayang sekali. Ini posisi sudah paling mentok belakang, tetapi kondisi setirnya gue nggak bisa. Tangan gue posisinya tuh di situ paling enak buat nyetir. Tapi dia mundur. Tapi apakah dia bisa di tilt atau teleskopik? Kita tes. Oh, bisa. Dia bisa maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan yang gue mau. Dia berada paling atas. Apakah pas dengan kemauan gue? Yes, pas. Jadi untuk Zenix, untuk orang-orang setinggi 185, bangku mentok belakang, setir mentok depan, maka dapat posisi yang enak buat nyetir. Mohon maaf nih, gede nih saya. Oke. Lalu dari konsol yang bisa kita perhatikan adalah gue suka dengan armrest dari sini.
Ini posisi gue suka banget, pas banget sama tangan gue. Kalau mau nyetir tuh biasanya gue begini. Siku gue taruh di sini, tangan gue taruh di sini. This is my driving style. Enak banget. Tapi kalau tangan lo siku itu turun ke bawah, ini agak sempit. Atau mungkin karena memang gue besar aja. Jadi ya, ini gue paling nyaman nyetir kayak gini. Untuk fungsional kaca dan lain sebagainya, ini cukup bagus naruhnya. Nggak ngalangin tangan. Ya, jadi posisinya ergonominya oke banget. Kita bisa langsung nggak ditaruh di sini nih. Biasanya kan ada tahu tuh nyetel apa sih namanya tuh, side mirror itu di sini. Itu kan agak susah. Ini taruhnya pas di sini, bagus banget. Jadi kita nggak perlu bingung untuk setting. This is good. Kalau di bawah sini ada apa saja? Ya penting nggak penting lah. Center konsolnya, selain dari head unitnya ya, gua nggak terlalu penting sama head unit. Yang penting ada suara, ada lagu, bisa radio, bisa USB, bisa CarPlay or whatever. Yang jelas nggak mungkin nonton juga, jadi lagu, radio, enough. Hal yang tidak gua suka dari apa yang disediakan atau teknologi yang makin baru, walaupun nggak banyak banget, adalah ini. I'm not a fan of this. Gue bukan fans dari electronic parking brake. Call me old fashion lah, tapi gue lebih suka tuh laki-laki itu. Gue lebih percaya dengan kondisi ketika rem tangan itu ditarik dan gue bisa ngerasain kabelnya tertarik gitu loh. Ya itulah perasaan-perasaan itu. Tapi ya mau nggak mau ya, teknologi semakin maju dan kita harus mau nggak mau menerima kenyataan dan realitas seperti ini. Oke, kalau untuk tuas shiftingnya no problem at all, sama aja. Di sini ada parking, electronic parking, hold assist, terus eco mode tuh di sini eco mode taruhnya. Terus ini untuk traction control mungkin supaya nggak slip. Nah sekarang gimana posisinya? Apakah gua nih adalah mobil yang friendly untuk orang besar? Tidak. Kalau untuk orang besar, kalau misalnya gue berdua sama sahabat gue yang gede juga, ini kita pundak sama pundak ketemu bro. Oke. Ini posisi gue paling nyaman. Gue gede banget emang. Gue tinggi 185. Pundak gue tuh gede. Kalau di kapal terbang itu gue harus duduk di aisle, di lorong. Kalau nggak di aisle nggak bisa. Ini pasti nabrak nih. Nah temen gue juga segede gue, setinggi gue. Dan kalau kita berdua duduk di sini, no man, look. Oke. Ukurannya nggak normal bang. Ya iyalah. Emang semua orang Indonesia harus ikutin ukuran lo? Enggak dong. Gila lo. Gue nyari mobil yang nyaman buat gue, bukan buat lo sama keluarga lo. Nah, tapi kalau untuk sendiri, oke. Ini nyaman. Dari tadi posisi berkendaranya it's good. Gue suka banget. Setirnya bisa ini. Cuman sayangnya ketika gue mentokin belakang ya sudah habis. Ini benar-benar mentok belakang bro. Kursinya mentok belakang. Kacau banget. Halo. Kalau untuk konsol ininya, tempat penyimpanannya bentuknya hanya dibuka di sebelah sini, jadi orang sebelah sana tuh nggak bisa macam-macam sama di sini. Jadi hanya supir yang bisa kasih, ya nggak? Bener? Is it right? Do you wanna say something? Ya, itu dia. Di sini ada tempat minuman. Nah, 2 orang cukup. Terus untuk tempat minumannya, jadi kita bisa buat tempat Starbucks ya. Di sini juga ada tambahan. Ini good idea. Langsung di sini untuk menjaga kedinginannya, gue suka banget. Nothing special lah setelahnya. Basically adalah kenyamanan ketika berkendara. Kalau dari posisi duduk yang gue dapat impresi bahwa gue bisa nyaman di mobil ini kalau gue hanya sendiri dan berdua dengan istri gue yang nggak terlalu besar. Tapi kalau gue berjalan lagi bareng-bareng sama anak-anak, teman-teman, mobil ini nggak cocok untuk teman-teman gue yang juga badannya gede-gede. It's not big, not as big as I thought, but anyway. Belakangnya lo punya dapat ini kayaknya agak
Riskan nggak sih? Oke, handrestnya oke. Ada tempat untuk minumannya. Ininya juga kayaknya manual ya. Manual apa enggak nih? I don't know. Oh, manual. Oke. Maju mundurnya. Jadi orang kalau mau belakang harus dimajuin bangkunya. Tapi apakah ini akan mengganggu ya? Enggak ya, lihat ya. Oh no. Look at that. Look at that. This is no good. Ini agak riskan kalau misalnya harus kejadian kayak gitu terus ya. This is not good. Gue nggak prefer ini, tapi ya sudahlah. Jadi mesti hati-hati kalau punya mobil ini. Lo mau ada orang masuk ke belakang, lo mesti pastiin dia maju, tapi nggak terlalu gini. Oke, pas diturunin untuk masuk, jangan sampai you see that? Ya memang oke sih nggak terlalu, tapi kalau misalnya kebetulan berkali-kali, it's gonna be a problem. Anyway, oke. Sebagai orang yang besar, saya tidak akan pernah duduk di belakang. Ini adalah tempat anak-anak. Jadi secara pasti orang-orang setinggi saya 185 tidak mungkin duduk ada di belakang. Positif. Impossible. Belakang. Kalau dia kursinya ada di sini, space ini kayaknya cuma untuk travel bag 1, 2 lah. Tapi kalau kita tidurin dia rata lantai di belakang. Nah ini quite big. So basically ini platformnya menurut gua untuk 4 orang atau 5 orang aja. Nggak bisa lebih. Kalau lo mau jalan jauh dan lo mesti bawa barang, ini harus jadi seperti ini. You are not gonna be that kind of tapi space-nya kalau udah diturunin, ini quite big. Lebih gede dari Fortuner. Ya, Fortuner yang 2018 sampai 2023 ya. Space ininya mungkin untuk head space-nya nggak terlalu gede, tapi oke lah. Gua nggak tahu apa nih, karena gua pakai Fortuner gua untuk barang-barang berat. Gua nggak tahu apakah ini cukup sturdy enough untuk ditaruhin sling 75 meter, I don't know. Di sini ada kompartemen rahasia. Nggak gede-gede amat, tapi cukup lah. Bagus. Kalau bicara tentang fasilitas dan teknologi, it's not my business. Gue nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi ini cukup kalau buat orang-orang yang mau coba masuk punya mobil yang nyaman dengan ukuran badan yang nggak terlalu besar seperti gue, mungkin ini cukup oke lah untuk jadi mobil pertama mereka atau mobil keluarga. Dari segi pengereman, gue rasa udah nggak ada masalah ya. Udah pakai disc brake depan belakang. Tapi sayang, gue memang hanya pengen mobil bannya agak lebih gede untuk porsi bodi mobil seperti ini. Gue ngerasa bannya kelihatan terlalu kecil. Ya, balik lagi preference. Oke, I think that's it buat Zenix. Good car, oke, but not my preference. Tapi apakah layak untuk dibeli? Ya jelas lah, masa dibuat tuh nggak bisa dibeli. Belilah. Kalau memang ini adalah mobil kesukaan Anda, dibelilah, nikmatilah, dan enjoy your driving dengan safety. Bang, ini kayak Veloz, bodo amat bro. Ini kan bahasa desainnya Toyota. Kalau misalnya mirip-mirip di Veloz lah, di apa ya, ini bahasa desainnya Toyota, so nggak usah terlalu banyak komentar kayak gitulah. Mitsubishi juga punya bahasa kayak desain kayak gitu. Ini semuanya juga mirip-mirip. So what? Oke, tapi apakah ini friendly untuk orang-orang gede? Kalau untuk satu driver kayak gue aja yang drive, sisanya dengan keluarga gue, ini oke banget. Tapi kalau lo mau hangout dengan teman-teman lo yang gede semuanya, nih let's say semuanya di rata-rata 180, ya satu mobilnya cukup berempat,
tapi jangan terlalu komplain dengan space-nya karena pundak kita pasang penuh. That's it from me. Udah lama ya gue nggak nge-vlog kayak gini, nggak bikin car review kayak gini. Ya, enjoy your life, bye bye.